I'm feeling sexy and free, like glitter's raining on me. Setelah puas berlibur di Kuching, sekarang gue yang masih ditemani Depong dan Punjel bakal meluncur ke ibu kota negara Malaysia. Dan sekarang kita ada di ruang tunggu Kuching International Airport. Dan bersiap untuk flight. Sampailah di KL alias Kuala Lumpur. Ini masih di KL International Airport. Dan mari ikuti perjalanan kami di hari pertama. Sebelum jalan-jalan, kita titipin dulu tas-tas kita di loker yang ada di KL Central. Gak lupa, asupan energi. Jauh-jauh sih makanannya gini-gini juga. Ciao, naik monorail. Dan sekarang kita ada di Bukit Bintang yang terkenal dengan pavilion. Ini nih, pavilion Crystal Fountain. Terdapat 3 tingkat mangkuk yang melambangkan multikultur yang hidup harmonis di Malaysia. Gak ke Malaysia kalau gak ke Twin Tower. Gak cuma menara kembarnya yang jadi pusat perhatian, tapi juga keberadaan taman di sekitarnya yang sempurna. Menara paling remaja kata si. Sama silakan yang waduh betah banget, betah banget. Ini Istana Princess, welcome to my palace. Bikin envy. Kapan ya Monas kayak gini? Kelakuan nggak berubah. Malam pun tiba, tapi bukan berarti atraksi wisata terhenti. Justru wisatawan disuguhkan dengan permainan air mancur yang wapik pisan. Envy lagi, pasti. Sebelum keenvian kita malah membuat frustasi, maka kami putuskan untuk mengakhiri perjalanan di hari pertama dan kembali ke penginapan. Sebetulnya numpang di studionya anak UPM.
hari kedua. Perjalanan hari kedua ini kami awali dengan mengunjungi Putrajaya. Kelakuan nggak berubah. Masjid yang ada di novel. Iya. Novel apa? Keluarin. Baru dunia berbeda. Dataran Putra atau Putrajaya ini merupakan pusat pemerintahan negara Malaysia. Selain terdapat kantor Perdana Menteri, di sini juga terdapat masjid yang sangat terkenal, yaitu Masjid Putra atau yang sering disebut Pink Mosque. Suasana yang nyaman, juga fasilitasnya yang lengkap, menjadikan kawasan Putrajaya ini kitable gitu, sampai lupa waktu. Dipisahkan oleh kalau warga kampung disediakan layak. Ini adalah arsitektur bagian dalam Putra Mosque. Elah, dipikir gengnya Harry Potter nyasar di Malaysia. Lo kasih apa-apa? Ngapain? Rekam. Iya. Iya, stop motion. Ini namanya Pink Mosque. Seru banget kan? Gede banget. Kita pakai juga. Ini tapi nggak pakai. Lihat ini. Sudah? Dah penting banget. Keasikan di Putrajaya, akhirnya kami sedikit kesorean untuk menuju tempat wisata berikutnya, yaitu Tadi Batu Cave. Batu Cave. Cave dan batu-batu. Cave-nya belum ada sih. Batu Cave merupakan bukit kapur yang memiliki serangkaian gua dan kuil gua. Kawasan ini identik sekali dengan nuansa Hindu-India. Aroma bunga juga kental di sini, jadi cukup membuat merinding sebetulnya. Berdiri kokoh di sana ialah patung Murugan yang tertinggi di dunia, yaitu setinggi 42,7 meter. Dewa. Patung ini terbuat dari beton, baja, dan dilapisi dengan cat emas. Ada yang ganteng nggak? Oh yang mana? Ini dia. Paling utamanya. Nampaknya kita tidak sanggup berlama-lama di sini.
karena selain sudah malam, juga aroma bunga semakin tajam. Oke, kita lanjut ke Central Market yang menjadi pusat oleh-oleh yang cukup low price. Puas berkeliling Central Market, kami kembali ke KL Central untuk melepas kepergian Princess sejagat raya yang harus pulang terlebih dahulu ke tanah air. Ya sudahlah, show must go on. Hari ketiga. Sekarang tinggal gue sama Depong yang ngelanjutin sisa perjalanan ini. Kita lagi di dataran Merdeka. Lihat tuh, ya bendera. Terus tadi kita ke sini nggak sama Punjol. Ini naik LRT. Kok lo nggak ngomong? Kita lagi di sini nggak sama Punjol. Naik monorail sendiri, Ben. Itu yang gitu. Dataran Merdeka, atau juga disebut Merdeka Square ini, merupakan kawasan kolonial Inggris di KL. Hal ini sangat terlihat dari gaya arsitektural bangunannya. Kamu kedinginan, kita sangat ingin bersama, tapi tak bisa apa-apa. Dan kebetulannya lagi, di jalanan Dataran Merdeka sedang ada latihan upacara. Hal ini pastinya menjadi atraksi wisata yang menarik. Tapi sayang, perjalanan di hari ketiga ini harus singkat, karena gue sama Depong udah harus ke KLAE untuk kembali ke Indonesia. Dan mengundanglah kami meninggalkan negeri Melayu untuk kembali ke tanah air tercinta. Berpikir masalahmu yang kecil tidak sebanding dengan apa yang dirasakan banyak manusia di luar sana. Hai, cobalah kau melihat. Semoga ini bukan perjalanan terakhir kali kita ya Depong dan Punjel. Dan gue jamin, perjalanan singkat kita ini akan selalu terkenang. Itu juga kalau video ini nggak hilang. Karena hari ini akan kita rindukan di hari nanti. Sebuah kisah klasik untuk masa depan. Bersenang-senanglah karena waktu ini. Sekian perjalanan gue kali ini, dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Sampai jumpa.